Oke guys, sekarang saya lagi ada di Sanur, tepatnya di Maya Resort di Bali. Dan ini hotelnya bagus banget. Hotelnya asik banget dan ini bener-bener depannya tuh kayak pantai. Jadi buat menikmati pagi hari ini bagus banget, asik banget guys. Nah jadi gini, sekarang saya mau cerita ya. Kamu nilai sendiri, mana yang lebih bagus? Ketika saya mengatakan dua kalimat yang artinya sama persis, tapi kamu menilai sendiri nanti mana yang lebih enak didengar, mana yang bikin kamu sebagai pendengar itu lebih nyaman dan lebih enak. Oke. Yang pertama adalah tentang safety, tentang keamanan. Kalau misalnya saya bilang gini, di Singapura itu aman banget, tapi angka kejahatannya tidak pernah 0%. Itu yang pertama ya. Sekali lagi saya ulangin. Di Singapura itu aman banget, tapi angka kejahatannya tidak pernah sampai 0%. Atau yang kedua, di mana-mana angka kejahatan tidak pernah mencapai 0%, tapi di Singapura termasuk yang sangat aman. Lebih enak mana? Oke, saya ulangin lagi yang kedua ya. Di mana-mana angka kejahatan itu tidak pernah mencapai 0%. Tapi di Singapura termasuk yang sangat aman. Saya ulangin lagi ya. Yang pertama, di Singapura sangat aman, tapi di mana-mana kejahatan tidak pernah mencapai 0%. Yang kedua, kejahatan di mana-mana tidak pernah mencapai 0%, tapi Singapura sangat aman. Kalau kamu sebagai pendengar, lebih nyaman yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Oke, contoh lain. Ini sekarang bisnis nih, dagang nih, jualan nih. Toko sepatu, bayangin kamu masuk ke toko sepatu. Dagangnya bilang gini, yang pertama dia bilang, saya akan kasih diskon 10%, tapi harus beli 2. Atau yang kedua, kalau Anda beli 2, saya akan kasih potongan harga 10%. Mana yang lebih enak? Oke, sekarang yang ketiga, sekarang kalimat yang case yang ketiga. Ini hubungannya tentang doa, tentang spiritual. Yang pertama ngomongnya gini, saya mau berdoa tapi sambil makan. Atau yang kedua, saya mau ketika makan saya sambil berdoa. Mana yang terdengar lebih alim? Yang pertama ngomongnya saya mau berdoa tapi sambil makan. Atau yang kedua, saya mau makan tapi sambil berdoa. Padahal ya berdoa makan berdoa sama aja. Padahal yang case kedua tadi, beli dapat diskon kalau beli 2, atau beli 2 saya kasih diskon, itu hal yang sama. Case yang pertama tadi, kejahatan nggak pernah 0, tapi Singapura aman. Singapura aman tapi kejahatan nggak pernah 0. Itu sebenarnya dua-dua hal yang sama. Tapi gini, otak manusia itu cenderung ingat dengan hal yang terakhir. Jadi kalau kamu mengerti bahwa komunikasi itu adalah sebuah seni gitu ya. Komunikasi itu adalah sebuah seni. Dimana seni itu bisa jadi dua-duanya hal yang sama, tapi cara menyampaikannya salah, cara menyampaikannya kebalik, impresinya juga akan berbeda. Rumusnya gini, simpelnya gini, otak manusia itu hanya akan ingat yang terakhir. Itu akan memberikan kesan. Makanya kalau kita lagi makan tuh ada yang namanya aftertaste. Aftertaste itu adalah apa yang kita ingat tentang apa yang kita baru aja makan, yang akan kita ingat seterusnya. Makanya ada yang namanya pencuci mulut. Kenapa pencuci mulut? Dessert itu yang manis-manis, yang enak-enak tuh dikasihnya terakhir, supaya itulah yang berkesan. Oh, saya makan di restoran ini nih, dessertnya enak, meskipun makanan pembukanya, biasanya makan pembuka tuh apa sih, salad, nggak ada rasa kan. Makanan tengah main course-nya oke lah, daging. Tapi makanan penutup biasanya yang manis-manis. Kenapa? Supaya diingat, oh ini enak nih, kemarin saya makan di sini enak. Padahal yang enak mungkin cuman es krimnya doang, cuman kuenya doang gitu kan. Padahal yang enak cuma intunya doang. Tapi itu akan diingat. Kenapa? Yang diingat adalah yang terakhir. Nah, dalam konteks kalimat-kalimat tadi, kalau misalnya kamu bener-bener pikirkan dengan baik, atau kamu coba deh ngomong ke orang lain gitu ya. Kalau ngomongnya adalah gini, Singapura tuh aman kok. Tapi ingat loh, kejahatan tuh nggak pernah 0 loh. Itu orang akan jadi was-was. Tapi kalau misalnya dibalik, di mana-mana sih kejahatan pasti ada ya. Tapi Singapura termasuk yang aman banget. Nah, itu akan jadi lebih lega.
Jadi jauh lebih lega. Nah, jadi kalau misalnya sekarang kamu mau mempromosikan produkmu, kamu mau jualan barangmu, ingat, yang menjadi beban, yang menjadi kewajiban bagi para pelanggan, taruh di depan. Yang menjadi bantuan untuk mereka, taruh di belakang. Maksudnya gini, contohnya saya adalah perusahaan, saya punya perusahaannya manajemen hotel, manajemen operator hotel, manajemen properti. Kalau saya mau ngasih tugas di depan, saya mau ngasih satu kewajiban di depan, misalnya saya bilang gini, saya itu bisnis modelnya, manajemen fee-nya itu adalah 30% dari net profit. Oke, dari net profit 30% itu adalah angka yang besar. Tapi net profit itu adalah gini, jadi saya memastikan customer untung dulu 70% baru saya dibayar 30%. Contohnya kayak gitu ya. Nah, gimana cara menyampaikannya? Saya akan mengatakan manajemen fee kami itu adalah 30% dari net profit, di mana itu artinya customer, landlord, investor itu akan untung duluan baru kami untung di belakang. Atau lebih mantapnya lagi, saya biasanya bilang gini, saya akan bilang 30% dari net profit, di mana saya akan dibayar 30% jika owner untung di depan. Nah, itu enak banget tuh. Oh, jadi yang diingat adalah owner, investor, landlord, pemilik bangunan itu untung dulu di depan. Baru kemudian ya terakhir saya yang dibayar. Nah, itulah seninya kita berbicara. Ingat loh, makan sambil berdoa itu terdengar kayak wah gila. Makan aja ingat Tuhan loh. Daripada saya cuman berdoa sambil makan. Nah, masa berdoa sambil makan kok kayaknya Tuhan di nomor 2-kan banget, disambil-sambilin. Nah, tapi kalau ngomongnya dibalik, saya mau sambil makan pun tetap berdoa. Wah, alim banget nih orang. Padahal makan berdoa makan dua hal yang sama kayak gitu. Jadi sekarang dengan kamu nonton video ini kamu udah ngerti gimana caranya berkomunikasi sama orang. Kalau selalu pokoknya apa yang menjadi keuntungan bagi si lawan bicara taruh di belakang, itu yang akan diingat. Itu yang akan diingat. Yang menjadi kewajiban mereka taruh di depan. Setelah kewajibannya dikasih tahu baru keuntungannya apa. Keuntungan itulah yang akan selalu diingat oleh mereka. Nah, jadi mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan share video ini, karena kalau kamu praktekin ini akan jadi manfaat yang luar biasa, terutama kamu yang bisnis, mau jualan, mau mencoba menjual idemu, mau mencari investor dan apapun, ini berguna banget. Dan ide ini udah saya pakai untuk bisa mendapatkan miliaran rupiah dari para investor untuk membangun proyek-proyek dari bisnis saya. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya.